Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tren yang semakin populer di berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu sport tourism atau wisata olahraga. Mungkin banyak dari kita yang sebenarnya sudah melakukannya, tetapi belum mengenal istilahnya. Jadi, apa sih sebenarnya sport tourism itu? Jadi sport tourism adalah kegiatan wisata yang berkaitan dengan olahraga atau aktivitas fisik. Jadi ketika seseorang mengunjungi suatu tempat untuk jogging, bersepeda, hiking, trekking, berenang, atau bahkan menonton sebuah pertandingan olahraga, itu termasuk bagian dari sport tourism loh. Konsep ini menggabungkan dua hal yang sangat menarik, yaitu kesehatan dan rekreasi. Jadi, daripada hanya duduk menikmati pemandangan, kita juga bergerak aktif sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan perjalanan menjadi lebih berkesan. Di era sekarang semakin banyak orang sadar akan pentingnya kesehatan. Banyak orang mulai mencari aktivitas wisata yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Selain itu, media sosial juga ikut mendorong tren ini. Kita sering melihat orang membagikan pengalaman jogging di taman kota, bersepeda di kawasan wisata, mendaki gunung, atau berjalan santai di suatu tempat-tempat yang indah. Nah, kegiatan tersebut bukan hanya memberikan pengalaman baru, tetapi juga membantu menjaga kebugaran. Indonesia memiliki banyak sekali destinasi yang cocok untuk sport tourism, misalnya Taman Mini di Jakarta. Selain menjadi tempat wisata budaya, kawasan ini juga memiliki area yang luas untuk berjalan kaki, jogging, dan juga bersepeda. Kemudian ada Gelora Bung Karno atau GBK. Setiap pagi dan akhir pekan, ribuan orang datang untuk berolahraga sambil menikmati suasana kota Jakarta. Lalu ada juga kawasan Puncak Bogor, termasuk Gunung Mas. Di sini pengunjung dapat berjalan santai di kebun teh, trekking ringan, berkuda, hingga menikmati udara pegunungan yang segar. Masih banyak lagi tempat lainnya seperti Car Free Day Jakarta, Ancol, Ragunan, Kota Tua, dan berbagai taman kota yang kini menjadi tujuan olahraga masyarakat. Oke, kita sekarang masuk ke manfaat sport tourism. 1. Manfaat pertama tentu saja adalah kesehatan fisik. Ketika kita berjalan kaki, jogging, atau bersepeda, tubuh menjadi lebih aktif dan pembakaran kalori meningkat. Manfaat kedua adalah kesehatan mental. Berada di alam terbuka dan lingkungan baru dapat membantu mengurangi stres serta membuat pikiran lebih rileks. Dan manfaat ketiga adalah menambah wawasan. Kita bisa mengenal budaya, sejarah, dan keunikan suatu daerah sambil beraktivitas. Dan tentunya manfaat terakhir adalah mempererat hubungan keluarga atau teman karena aktivitas ini bisa dilakukan bersama-sama. Sebenarnya sangat mudah untuk memulai sport tourism. Tidak perlu langsung mendaki gunung atau mengikuti lomba maraton. Mulailah dari aktivitas sederhana. Misalnya berjalan santai di taman kota, kemudian mencoba jogging di taman mini atau GBK. Nanti setelah terbiasa, kita bisa mencoba bersepeda atau menjelajahi destinasi yang lebih jauh. Yang terpenting adalah menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh dan selalu menjaga keselamatan. Jangan lupa bawa air minum, menggunakan pakaian yang nyaman, dan menjaga kebersihan tempat yang kita kunjungi. Melalui channel ini, saya ingin berbagi pengalaman menjelajahi berbagai tempat wisata sambil tetap aktif bergerak. Bukan hanya menunjukkan keindahan tempatnya, tetapi juga memberikan gambaran aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Mulai dari olahraga pagi, jalan santai, bersepeda, hingga aktivitas keluarga yang menyehatkan. Dan harapannya, teman-teman yang menonton bisa mendapatkan inspirasi untuk hidup lebih sehat, sekaligus lebih mengenal destinasi wisata di Indonesia. Sport tourism bukan tentang menjadi atlet profesional. Sport tourism adalah tentang menikmati perjalanan sambil tetap aktif dan sehat. Jadi, jika akhir pekan nanti kalian berencana pergi ke suatu tempat, coba sisihkan waktu untuk berjalan kaki, jogging, atau bersepeda. Karena terkadang pengalaman wisata terbaik bukan hanya tentang tempat wisata yang kita kunjungi, tetapi juga aktivitas yang kita lakukan di sana. Karena terkadang pengalaman wisata terbaik bukan hanya tentang tempat wisata yang kita kunjungi, tetapi juga aktivitas yang kita lakukan di sana. Di next video, nanti kita akan bahas spot-spot tourism di Jakarta. Selain murah, juga tidak membutuhkan waktu libur yang cukup panjang. Sampai sini dulu pembahasan tentang spot tourism. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like,
subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis juga di kolom komentar destinasi sport tourism favorit kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat dan selamat menjelajahi Indonesia.